Khotifillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Kemarin dapat kabar shock ya, yang sangat mengejutkan sekali tentang wafatnya guru kami, guru kita semua, bahkan guru dari guru kita semua, Ustadzul Walid Yazid Abdul Qadir Jawas. Anak pribadi mengenal beliau itu sejak tahun 97-98 ya. Namun mulai aktif menghadiri daurah-daurah beliau, bermulazamah kepada beliau sejak tahun 1999 ketika beliau rutin datang ke Lombok untuk berdakwah, menyampaikan pelajaran-pelajaran tauhid, akidah sahihah, dan manhaj yang hak ini. Semenjak 99 dan seterusnya, beliau rutin datang ke Lombok. Kadang-kadang setahun itu bisa sampai 4-6 kali datang ke Lombok. Dan beliau yang anak kenal sejak dulu dan sampai beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau konsisten mendakwakan akidah sahihah dan manhaj yang hak, yaitu manhaj salaf as-salih, manhaj Rasulullah SAW yang kemudian diamalkan oleh para sahabat dalam memahami dan mengamalkan agama yang mulia ini. Dari konsistensi dan keistiqomahan beliau kita belajar betapa dakwah yang hak ini akan dicintai dan selalu akan dicintai. Orang-orang yang terjun di dalamnya, berkecimpung di dalamnya, dan setia di majelis-majelis ilmu, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah sudah mencintai hambanya, maka Allah akan menanamkan kecintaan itu ke hati hamba-hambanya yang lain, menjadikan al-qabul baginya di muka bumi. Anda teringat dengan salah satu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pernah mengatakan tentang wafatnya seorang yang alim. Mautul alim thulmatun fil Islam, la yasudduha syai'un makhtalafa al-lail wan nahar. Wafatnya seorang yang alim, seorang yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengamalkannya dan mendakwahkannya, itu adalah lubang menganga yang sangat besar sekali di dalam Islam bagi kaum muslimin. Tidak ada yang bisa menutupinya, apapun juga tidak ada yang bisa menggantikannya selama bergantinya siang dan malam. Maka wafatnya seorang ulama pada hakikatnya itu adalah musibah besar yang menimpa umat. Lalu apa yang bisa kita lakukan terkait wafatnya seorang alim Ahlus Sunnah? Yang pertama tentu saja kita mendoakan beliau, kita memohonkan ampunan, maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beliau, kita mendoakan keluarga beliau, dan kita sebagai murid hendaknya mewarisi dan meneruskan estafet perjuangan dakwah dari guru kita di atas tauhid, sunnah, dan manhaj yang hak. Kita meneladani kebaikan-kebaikan beliau, akhlak-akhlak beliau yang mulia. Dengan itu kita bisa mewujudkan bakti kita kepada guru kita. Para ulama mengatakan guru adalah ayah yang kedua. Dan tanpa seorang ayah pada hakikatnya kita adalah yatim. Manusia di muka bumi tanpa para ulama, mereka adalah yatim-yatim yang tersesat. Itu sebabnya ketika Sa'id ibn Jubair rahimahullah ta'ala, beliau muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, ketika beliau ditanya, ma alamatu halakin nas, apa tanda manusia ini sudah rusak, hancur kehidupan mereka? Maka beliau menjawab, alamatu halakin nas idza halaka ulama'uhum. Tanda kebinasaan suatu kaum adalah manakala telah hilang ulama-ulama di tengah-tengah mereka. Hilangnya ulama berarti hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu berarti hilang pelita, hilang cahaya. Maka sekali lagi ini adalah musibah besar. Yang bisa kita lakukan adalah meringankan musibah tersebut, memperkecilnya. Jelas kita tidak akan mampu menggantikan lubang besar tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan terus belajar, terus menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan ilmu syar'i tersebut, dan terus mendakwahkannya. Terus mencetak para ulama, tulabul ilmi, orang yang senantiasa menyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa menyuruh agar manusia hanya beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat dalam memahami agama dan mengamalkan agama Allah yang mulia ini. Hanya dengan itu kita bisa meminimalisir lubang yang menganga besar akibat kita ditinggalkan oleh seorang yang alim. Rasulullah SAW, dia pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika dia ingin mengangkat ilmu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah manusia, maka Allah tidak mengangkatnya begitu saja. Allah mengangkat ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama. Sehingga ketika tidak ada lagi orang alim yang memberikan pencerahan, memberikan ilmu petunjuk tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akibatnya apa? Orang-orang menjadikan pemimpin-pemimpin yang jahil sebagai panutan mereka, termasuk dalam perkara agama. Sehingga panutan-panutan jahil tersebut ketika ditanya tentang perkara agama atau perkara yang menyangkut kemaslahatan umat, mereka menjawabnya atas dasar kejahilan, bukan atas dasar ilmu, bukan atas dasar wahyu Allah, qala Rasul. Mereka menjawabnya dengan hawa nafsu mereka. Akibatnya mereka tersesat dan mereka menyesatkan banyak manusia. Inilah yang dimaksudkan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala, bahwasanya tanda kehancuran suatu umat adalah dengan wafatnya orang-orang alim di tengah-tengah mereka. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita, anak-anak keturunan kita, keluarga kita, di antara mereka Allah jadikan orang-orang yang alim, hudatun muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bisa memberikan petunjuk kepada banyak orang. Dan itulah yang kami banyak dapatkan pelajarannya dari Ustadzul Walid, Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala, dan juga ustadz-ustadz yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, mengampuni beliau, dan memberikan kepada kita pahala kesabaran yang besar atas kehilangan yang begitu besar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.